Di dalam video sebelumnya, di dalam konten episode sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana membuat kelas, bagaimana kita mengundang peserta dalam Google Classroom. Nah, pada saat ini, di kesempatan saat ini kita akan belajar bagaimana sih sebagai seorang teacher, sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen, bisa memberikan tugas melalui Google Classroom. Bahkan juga bagi setiap peserta didik agar dapat menjawab dengan benar langkah-langkahnya di dalam Google Classroom. Jadi untuk menjawab tugas yang diberikan maka perlu untuk diketahui langkah-langkahnya. Nah, nanti juga di dalamnya ada pembagian bagaimana membuat topik dan sebagainya macamnya. Kita berjumpa kembali saat ini di dalam pembelajaran multimedia mengenai Google Classroom, lanjutan dari episode sebelumnya. Mari bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali mengunjungi channel ini dan yang belum pernah mengklik tombol subscribe, ayo dukung saya dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasi. Jadi pilihnya semua notifikasi. Kenapa? Supaya setiap ada info yang terbaru, video-video terbaru, maka Bapak Ibu dapat menerima notifikasinya secara langsung. Di dalam video sebelumnya, di dalam konten episode sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana membuat kelas, bagaimana kita mengundang peserta dalam Google Classroom. Nah, pada saat ini, di kesempatan saat ini kita akan belajar bagaimana sih sebagai seorang teacher, sebagai seorang guru, sebagai seorang dosen bisa memberikan tugas melalui Google Classroom. Bahkan juga bagi setiap peserta didik agar dapat menjawab dengan benar langkah-langkahnya di dalam Google Classroom. Jadi untuk menjawab tugas yang diberikan maka perlu untuk diketahui langkah-langkahnya. Nah, saat ini saya sudah ada di dalam Google Classroom. Nah, ini saya menggunakan ID-nya yang umum ya. Kemarin sudah dibahas kalau kita menggunakan ID yang domainnya khusus, maka saya pun agak kesulitan untuk memberikan contohnya karena memang domainnya khusus. Nah, saya di sini menggunakan domain yang secara umum dengan Gmail. Dan saya akan menunjukkan bagaimana caranya ketika kita memberikan tugas. Jadi di dalam Google Classroom nanti kita tinggal masuk saja. Ini kan di dalam kelasnya ya, seperti ini tampilan depannya. Nah, kita bisa saja langsung masuk ke dalam Classroom. Jadi yang pertama di sini bisa dilihat contoh-contohnya ada berikan tugas, ada topik ya. Ini namanya topik yang saya bagi. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengklasifikasikan, bisa menggabungkan, mudah untuk dicari. Kalau saya biasanya membuat pertemuan perkuliahan gitu ya. Jadi ketika di pertemuan keberapa, tanggal berapa, nah itu ada. Bagaimana cara membuat topiknya? Langkah yang pertama, lihat di bagian atas ini ada create. Kita klik tanda plus create di sini. Nanti lihat di bawahnya ada topik. Bagian bawah sini ada topik ini ya. Nah, kita bisa lihat ada topik. Kita klik topik. Lalu di sini ada add topik. Misalnya di sini saya berikan contohnya topiknya contoh pemberian tugas gitu deh ya. Contoh pemberian tugas. Nah, ini nanti setelah selesai diketik mau topiknya seperti apa, langsung saja klik add. Nah, dia muncul di sini topiknya. Jadi kita mau memberikan contoh-contoh tentang apapun itu atau memberikan materi juga bisa di sini. Langsung saja. Nah, di sini sekarang bagaimana caranya untuk memberikan tugas. Ya, tadi sudah membuat topik. Sekarang kita akan membuat tugas yang saya taruh di dalam topik ini. Jadi bagaimana caranya? Kita langsung saja
create di sini. Nanti di bagian create ini ada assignment, bisa memberikan tugas melalui assignment, bisa juga melalui quiz assignment, bisa juga melalui question. Bisa juga dengan memberikan materi-materi bahan ajar, atau ini kita menggunakan reuse post, atau ini masuk ke topik yang lainnya. Nah, kita sekarang mau memberikan tugas yang assignment ya. Yang assignment kita klik saja assignment. Nah, di sini nanti ketika Bapak Ibu Saudara, apalagi mahasiswa-mahasiswi di kelas saya, kelas multimedia, harus bisa mempraktekkan dengan menggunakan akun atau email secara umum ya. Nah, contohnya misalnya di sini memberikan tugasnya apa? Tugas misalnya tugas akhir gitu ya, tugas akhir perkuliahan. Nah, ini untuk title, lalu kita bisa juga berikan instruksi di sini ya. Kita ketikkan saja misalnya setiap peserta didik diwajibkan untuk, nah, kita misalnya membuat makalah dengan ketentuannya bagaimana. Misalnya di sini ketentuannya ukuran A4. Nah, margin spasinya 1,5 gitu ya. Fontnya misalnya Times New Roman. Berapa? Fontnya 12 misalnya. Gitu. Ya. Batas kiri kanannya misalnya marginnya misalnya kita taruh 4 atas, 4 kiri, 4 bawah, 4 kanan misalnya gitu, atau 4 atas, 4 kiri, 3 bawah, 3 kanan. Nah, seperti ini ya. Jadi ya biar lebih jelas mungkin gini ya. Top top left, terus bottom, yang ini terakhir right. Jadi batas atas, batas kiri, batas bawah, batas kanan ya. Nah, setelah ini kita bisa di sini langsung masukkan apa nih, latihan gitu kan ya. Ini kan nama Google Classroom-nya. Nah, poinnya berapa setiap nilainya kita bisa tentukan di sini. Kalau misalnya poinnya 100, 100. Nah, terus di sini ada due-nya. Due-nya ini batasnya akhirnya kapan? Kita bisa tentukan. Misalnya tanggal 21. Jamnya misalnya jam 24 ya, jam 23.59. Oke. Setelah selesai, kita bisa lihat di sini ada rubrik. Apa sih rubrik ini? Rubrik ini bisa untuk membuat kriteria. Misalnya kalau kita klik sini rubrik, ada create rubrik, ada reuse misalnya. Nah, kalau create rubrik, di rubrik ini kriterianya misalnya apa bisa kita isi, misalnya kriteria yang kita berikan. Misalnya kriterianya 10 halaman gitu ya. Jadi kriterianya ketika seseorang membuatnya 10 halaman, nah description nanti misalnya berapa, kalau dia menyelesaikan 10 halaman berapa nilainya, poinnya berapa, bisa di sini dibuat ini. Nah, misalnya di sini poinnya berapa, misalnya poinnya 50. Kalau dia sampai 10 halaman. Nah, ini level title-nya misalnya rendah. Nah, description nanti ya jelaskan saja maunya apa. Lalu misalnya kalau dia membuatnya sampai 20 halaman. Berarti di sini kalau misalnya dia 20 halaman, ini maaf ya, ini kriteria title-nya di sini misalnya metode penilaian lah, atau kriteria penilaian saja ya. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini kan tadi poinnya 48, level title-nya rendah, atau di sini rendah ini kita kasih tahu di description-nya ini pembuatan dengan 10 halaman. Nah, lalu di sini ini poinnya kenapa jadi 48? 50 coba. Ya. Oke, misalnya di sini poinnya 100. Oke. Kalau misalnya dia poin 100 berarti di sini misalnya levelnya tinggi. Gitu ya.
Description-nya pembuatan dengan 20 halaman. Nah, setelah selesai kita membuat kriteria-kriteria seperti ini, kita langsung save saja. Nah, di sini nanti ada rubriknya. Jadi, setiap peserta didik bisa melihat rubriknya, kriteria penilaiannya apa. Jadi, peserta didik, para mahasiswa, mahasiswi, atau siswa wajib untuk memeriksa instruksi. Jadi, budayakan, biasakan membaca sebelum mengerjakan. Kapan batas akhirnya? Instruksi pembuatannya seperti apa? Nah, ini. Oke, sekarang ada attachment. Di sini ada attachment drive. Jadi kalau kita punya file yang ada di Google Drive yang sudah kita upload, bisa kita attach. Misalnya bahan ajarnya, referensinya, bisa kita attach di sini. Atau misalnya bahan ajarnya dari YouTube, bisa kita attach di sini. Contohnya melampirkan YouTube ini. Kita misalnya di sini saya buka ya, saya cari bahan ajarnya, saya buka YouTube, saya buka filenya, saya cari. Nah, nanti misalnya di bahannya ini, saya misalnya yang ini ya, yang ini, saya langsung klik saja di sini untuk get shareable link. Nanti setelah kita udah dapetin, kita langsung balik lagi ke Classroom sini, kita klik YouTube, bisa dengan langsung cari di sini sebenarnya, atau kita bisa juga dengan paste untuk URL-nya. Tadi saya sudah copy, nah ini saya tinggal paste saja. Ini contohnya. Saya akan search, dia akan muncul di situ. Contohnya, setelah ada seperti ini, benar videonya, langsung saja add video. Nah itu. Atau kita juga mau ada di sini bikin lagi dengan create. Apa sih ini create? Kita lihat. Nah di sini bisa dengan Google Docs, bisa dengan Google Slide, bisa dengan Google Sheets, atau Drawing, atau Google Form. Bagaimana penggunaannya Google Docs, Slide, Sheet, Form itu nanti akan dibahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa, ayo ikuti terus pembelajarannya ya. Jadi kalau di sini kita mau pakai Google Docs, kita ada lampiran, silahkan. Nah di sini kita bisa create. Atau kita ada file di dalam komputer. Nah, di dalam komputer itu ada file, kita bisa upload file tersebut langsung saja dengan kita klik upload di sini. Nanti kita bisa lampirkan, kita misalnya mau upload, dilihat ya. Di sini ada upload, kita tinggal cari, kita browse apa yang mau kita upload yang ada di dalam file kita. Nah, inilah misalnya gitu ya, contoh-contohnya. Misalnya saya mau upload di sini yang kecil aja deh, misalnya gambar ini ya. Nah, saya open. Saya contoh, ini dia sedang mengupload. Nah, sekarang sudah ada kan? Nah, ini dia lampirannya. Itu, ini tadi kan yang video. Nah, ini yang gambar. Nah, di sini ada pilihan untuk gambar. Ada student can view the file, student can edit the file, make a copy for each student. Nah, ini ya. Tinggal pilih mau kriterianya seperti apa. Misalnya setiap peserta didik nanti bisa mengedit, atau setiap materi yang diberikan ini bisa di-copy kepada mahasiswanya atau peserta didiknya. Itu ya. Jadi kita sudah bahas di sini ada 1 Drive, 2 YouTube, 3 di sini. Nanti ada Create, kita bisa jadi 1, 2, ini ketiga Google Docs, Slide, Sheet, Drawing, Form ya. Di dalam Create ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 ya. Terus bisa juga dengan upload itu. Nah, jadi di sini attachment-nya itu kalau kita lihat ada berapa nih? 1, 2, di sini ada 5 ya. Bisa juga dengan upload 6, bisa juga dengan link. Yang ketujuhnya link. Kalau tadi kan kita dari YouTube, link ini misalnya kita mau ngambil dari web yang mana gitu kan ya. Misalnya saya mau mengambil dari web, contohnya. Saya akan bukakan dulu webnya. Misalnya saya mau mengambil dari sini. Nah, saya mau ambil web ini yang sebagai lampiran. Nah, kalau udah dapat, oh ini mau kita ambil, kita sorot saja di address-nya, kita copy, nanti kita masuk lagi ke Classwork, kita misalnya linknya kita lampirkan di sini, langsung saja kita paste di sini. Ya, kita lihat benar semua nih ya. Sudah selesai, kita add link. Nah, akan muncul. Ini contohnya caranya kita memberikan tugas. Nah, sudah muncul ini linknya ya, web yang saya lampirkan. Gitu.
Jadi perhatikan ada 7 cara di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maaf, ada 9 cara. Perhatikan baik, ada 9 cara. 1, 2, di create-nya nih ada 5, ya sudah 7, terus upload 8, link 9. Jadi ada 9 langkah atau 9 cara untuk memberikan atau melampirkan attachment sebagai pendukung di dalam memberikan tugas. Perhatikan ya, ada 9. Jangan lupa, ada 9 cara. Nah, di sini yang pertama adalah dengan melampirkan file dari Google Drive. Yang kedua, dari YouTube. Yang ketiga, dengan create ada docs, ada slide, ada sheets, ada drawing, ada form. Selanjutnya upload, dan yang terakhir adalah link. 9. Mudah kan? 9. Setelah selesai, ini semua kita buat. Perhatikan lagi di bagian kanan. Kita lihat bagian kanan nih, saya besarin. Sebentar. Nah, ini ada topik. Tadi kan kita sudah buat topiknya di sini. Nah, kita topiknya tinggal pilih supaya masuk di dalam kategori yang sudah kita buat. Nah, tadi kan saya buat dengan contoh pemberian tugas. Kita klik saja di sini. Nah, ini ya. Kecilin lagi. Jadi topiknya contoh pemberian tugas. Perhatikan seluruhnya sudah dibuat dari title sudah, instruction sudah. Nah, ini. Lalu kita lihat ke bagian sini. Sudah selesai semua. Attachment-nya sudah. Lalu kita tinggal di sini pilih ya. Untuk assign-nya bagian perhatikan ada panah bawah. Kita lihat. Kalau kita klik assign berarti dia langsung memberikan tugas. Kalau kita klik schedule berarti kita bisa men-schedulekan tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, jam berapa baru schedule ini, assignment ini akan dikirimkan. Atau kita nanti dulu deh belum selesai, kita bisa save draft. Atau kalau nggak jadi ya di start bisa. Ini ya. Nah sekarang saya langsung saja memberikan tugasnya. Berarti tinggal klik assign. Nah, kita akan lihat sekarang sudah klik assign. Nah, di sini muncul ya contoh pemberian tugas. Ini tugas akhir perkuliahan. Nah, ini contohnya tadi. Tuh. Nah, sekarang saya akan masuk. Ini kan dari sisi teacher ya. Kalau kita lihat di people, saya dari sisi teacher sebagai pengajar. Sekarang saya akan masuk dari sisi student. Gitu ya. Sekarang saya masuk dari sisi student. Saya akan refresh dulu. Kita lihat. Nah, sudah muncul ya. Contoh pemberian tugas. Nah, ini jadi bisa dilihat dari tadi sudah lihat dari sisi pengajar, sekarang dari sisi yang belajar. Kita lihat, kita klik contoh tugasnya. Nah, di sini ada muncul ya sama persis tuh. Nah, kita bisa lihat biasakan, budayakan untuk membaca terlebih dahulu ini. Dari ukurannya, spasinya, segala macam, rubriknya juga kalau ada dilihat. Wah, berarti kalau mau nilainya 100, poinnya berarti kita harus buat dengan 20 halaman. Kalau mau hanya 50 ya berarti dengan 10 halaman. Ini yang menjadi acuan, jadi jangan sampai tidak dibaca. Jangan cuma sekedar jawab. Nah, kita bisa klik misalnya sini lihat tugas. Nah, ini contohnya ya. Lihat tugas di sini. Oke. Lalu kalau sudah selesai, berarti sekarang tugasnya adalah sebagai peserta didik, siswa, mahasiswa atau mahasiswi untuk menjawab, menyerahkan tugas ini. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan kita di sini misalnya harus membuat tadi lampiran, contohnya membuat makalah ya. Berarti makalahnya kan harus dilampirkan. Nah, ini. Makalahnya harus dilampirkan. Sebelum saya lampirin, lihat dulu di bagian bawah ada komentar kelas. Tambahkan komentar kelas, berarti ketika kita mengomentari di dalam tugas ini, seluruh peserta didik yang lainnya bisa membaca komentar kita. Itu ya. Seluruh peserta didik yang lainnya bisa membaca komentar kita punya. Itu. Lalu selanjutnya, kita lihat di sini ada komentar pribadi. Berarti komentar ini hanya khusus kepada pendidiknya saja, gurunya atau kepada dosennya saja yang bisa baca. Yang lainnya tidak bisa baca. Gitu. Nah, kalau kita sudah membuat filenya, maka kita, ini kan yang ditugaskan kan tugas kita. Nah,
kita bisa langsung klik di sini, misalnya mau melampirkan attachment kembali file yang sudah kita buat ya, kita tinggal klik di sini tambah atau buat, bisa di situ ya. Kita lihat di sini kalau kita klik tambah, maka di sini ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7 ya. Ada 7 di sini, maka bisa kalau misalnya sudah ada filenya, kita tinggal pilih filenya dari laptop atau misalnya mau langsung mengerjakan di Google Doc. Nah, bisa langsung dari dokumen. Kita pilih langsung buka ke Google Doc atau dari slide atau spreadsheet atau gambar. Nah, ini yang sudah ada di dalam Google Doc ini ya. Langsung bisa kerjakan di situ atau dengan melampirkan file. Atau kalau ada di link yang lainnya, kita bisa pakai link atau juga yang sudah ada di Google Drive. Misalnya kita sudah buat pakai Google Doc, sudah simpan di Google Drive, nggak langsung dari sini, sudah kita kerjakan, mau kita lampirkan, bisa langsung ke sini. Atau dari link atau dari file. Contoh saya sekarang mau menyerahkan dari file misalnya ya. Saya tidak ada file yang dalam bentuk dokumen mungkin kayaknya, tapi nanti saya lihat dulu. Nah, contohnya misalnya kita upload di sini. Ya, kita upload ini upload berarti memilih dari komputer kita. Kita klik. Karena saya di sini tidak ada file itu, tapi adanya file PPT. Nah, di sini file PPT saya lampirkan saja ya, file PPT. Nah, ini saya akan lampirkan. Nah, dia akan mengupload dari komputer kita ke dalam Google Classroom-nya. Nah, nanti di sini terlihat sedang running. Kita sabar menunggu. Setelah seperti ini, maka sudah selesai, sudah ada filenya. Jadi perhatikan sudah ada filenya, baru kita serahkan. Jangan lupa untuk menyerahkan. Atau kalau ada yang di dalam gadgetnya muncul turn in, ya pakai turn in gitu ya. Nah, ini saya pakai serahkan. Langsung saya klik saja di sini serahkan. Nah, nanti dia akan pilih serahkan tugas, lampiran. Nah, kita lihat oke semuanya, kita baru serahkan. Nah, setelah seperti ini, bagaimana dari sisi dosen? Pasti pengen tahu kan? Bagaimana dari sisi pendidik? Kita langsung saja lihat. Bagaimana dari tampilan sisi pendidiknya. Sekarang kita sudah masuk di Google Classroom sisi pendidik. Jadi saya tinggal klik saja di sini, masuk ke Classwork. Nah, ini tadi tugas yang diberikan, bisa perhatikan ya. Ada di sini ada handed in 1, yang berarti yang sudah mengumpulkan 1, lalu ada yang sudah diberikan karena ada 2, jadi satu lagi sudah diberikan tapi dia belum mengumpulkan. Nah, ini. Lalu kita bisa lihat di sini view assignment. Nah, di sini sudah ada yang mengumpulkan, kita bisa lihat. Nah, ini yang sudah dia kumpulkan. Maaf. Jadi saya bisa langsung klik di sini melihat hasilnya. Jadi kalau saya klik di sini maka dia langsung terbuka filenya. Nah, ini untuk rubriknya yang tadi sudah dijelaskan ya di awal, rubriknya seperti apa, ini berapa halaman, contohnya gitu ya. Kalau sudah selesai, saya mau memberikan nilai. Nah, perhatikan di sini misalnya peserta didik atau mahasiswa-mahasiswi belum mengumpulkan tugasnya, belum mengumpulkan tugasnya, tetapi sudah habis masa waktunya, biasanya saya bisa langsung memberikan nilai dengan 0. Langsung saya ketik di sini 0. Ya, langsung ketik 0 dan saya bisa return kembalikan ke mahasiswanya bahwa dia tidak mendapat nilai. Atau ketika sudah 0, biasanya misalnya mahasiswa itu dia belum turn in tapi saya sudah lihat jawabannya misalnya di tempat lain, saya bisa memberikan nilai, lalu dia turn in lagi. Nah, ini maka akan muncul di dalam sini posisinya. Jadi mahasiswa yang sudah diberikan nilai harusnya ada di bawah. Tetapi karena dia baru turn in, baru menyerahkan kembali, dia akan muncul di sini. Perhatikan buat setiap mahasiswa-mahasiswi, siswa dan siswi. Ketika sudah diberikan nilai dan terima di gadgetnya atau di aplikasinya masing-masing, melihat sudah ada nilainya, jangan serahkan kembali. Kenapa? Kalau serahkan kembali, maka dia akan muncul di bagian atas. Nah, saya tidak mungkin bisa memindahkan ke bawah kalau saya tidak membalasnya lagi, mereply-nya. Biasanya kalau saya sudah kasih nilai 100 misalnya, dia serahin lagi, entah dia nggak tahu, entah dia iseng, maka bisa saja saya kurangi nilainya dan saya kirimkan kembali. Nah, itu. Jadi, itulah yang terjadi di dalam sisi Google Classroom-nya pendidik ya.
Perhatikan misalnya di sini saya mau kasih nilai, contohnya saya kasih nilai 80 misalnya. Setelah saya kasih nilai 80, di titik 3 ini ada apa saja, kita bisa klik, bisa lihat di sini ada return. Di return di sini sama yang di sini sama nggak? Di kiri atas sama. Kita langsung aja return, berarti kita kasih nilai kepada pesertanya. Misalnya mau ada komen di sini, oke, mantap gitu ya. Nah, kita klik saja di sini. Langsung. Nah, dia langsung sudah terkirim ke peserta didiknya. Perhatikan baik, kalau saya kembali ke sisi pendidik, nanti ya, saya balik ke sisi pendidik sekarang. Kita lihat dari sisi pendidik. Kita masuk ke tugas kelas. Kita lihat. Nah, ini tugasnya. Ya. Bisa lihat di sini ada nilainya yang sudah saya berikan tadi 80/100. Nah, siswa atau mahasiswa sering sekali sudah dikasih nilai begini dia iseng, dia kirim ulang lagi. Dia serahkan lagi. Nah, iseng kan ya? Lalu saya kembali ke sisi pendidik. Apa yang terjadi di sisi pendidik ketika saya memasukkannya lagi, merefreshnya? Lihat tadi sudah di bawah, sekarang naik lagi ke atas bagiannya. Nih, tuh. Ini akan menggantung di sisi pendidik. Terkadang di sini karena dia sudah begini, saya nggak bisa turunin lagi ke bawah statusnya, maka di sini saya sering sekali harus mereply-nya kan. Mereply-nya dengan apa? Ya udah kita kirim balik, bisa nggak? Tuh, hanya kasih komen saja. Atau saya biasanya saya iseng saya rubah biar tahu, karena banyak yang tidak mengerti. Misalnya saya kurangin jadi 50. Saya return lagi. Dia kembali lagi nanti ke bawah. Nah, itu. Jadi langkah yang salah ketika sudah dikasih nilai, ya udah, jangan dikirimin lagi gitu ya. Nah, ada kuis yang perlu Bapak Ibu atau mahasiswa-mahasiswi kelas saya, kelas multimedia, baik Proditio 1, Proditio 2A dan 2B, wajib untuk menjawab dengan seperti biasa, formatnya sebutkan namanya yang sesuai dengan si akad, lalu 2A atau 2B dalam kurungnya, misalnya nama dalam kurung 2A atau 2B, spasi, baru jawabannya. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, ada berapa langkah untuk memberikan attachment yang ada di dalam Google Classroom sebagai pendidik menyerahkan atau memberikan tugas kepada mahasiswa. Perhatikan baik, kalau Bapak, Ibu, atau para mahasiswa-mahasiswi menjawabnya dengan misalnya contohnya Buyung Kosa Putra, terus dalam kurung 2A, lalu jawabnya misalnya 5. Itu benar, dan itu dapat poinnya hanya separuh. Ya, perhatikan, hanya separuh, 50 poinnya. Nanti saya akan buat di rubriknya, di dalam Google Classroom-nya. Kalau mau menjawab dapat nilai 100, berarti jawabnya Buyung Kosa Putra dalam kurung 2A spasi 5, sebutin tadi apa saja, dari namanya apa saja gitu. Nah, sebutkan itu. Kalau itu benar semua disebutkan, dapat nilainya 100. Tapi kalau tidak benar semua, maka nilainya cuma 50. Nah, perlu diperhatikan di situ, jawabannya sudah jelas. Ya, saya sudah menjelaskan sejelas-jelasnya. Jadi jangan lupa, saya sudah sering sekali mengulang, saya sudah menjelaskannya sejelas-jelasnya. Itu. Saya sudah menjelaskan bagaimana dari sisi pendidik dan dari sisi terdidik, ya, dari sisi pengajar dan peserta didik. Bagaimana caranya sebagai pengajar yang nanti Bapak Ibu juga harus mengerti untuk memberikan tugas. Lalu bagaimana dari sisi terdidik atau peserta didik, bagaimana caranya menjawab atau menyerahkan tugas dengan cara yang benar. Jangan lupa tadi ada kuis yang perlu disertai. Jangan lupa baca rubrik penilaiannya juga yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ini yang berbeda. Ya, jangan lupa tetap kumpulkan tugasnya. Mari bagi Bapak Ibu yang
baru pertama kali atau diberkati dengan pembelajaran tutorial ini, jangan lupa berikan like, berikan komentar, bahkan juga share video ini kepada sanak saudara, famili kita, atau sesama dosen, sesama guru. Silahkan share, biar bisa saling berbagi. Nah, bagi yang belum pernah klik subscribe di channel ini atau pengunjung pertama kali, jangan lupa klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, aktifkan semua notifikasi, supaya setiap video-video tutorial yang terbaru Bapak Ibu dapat langsung menerimanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Salam transformasi.